Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Afriani dari kelas 12 IPA 6, nomor absen 31. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep negara kesatuan atau yang disebut dengan unitarisme. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering Anda dengar sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan mempunyai dua sistem. Yang pertama yakni sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, semua hal dapat diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintahan pusat. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup yakni kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, kesatuan pertahanan dan keamanan. B. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yakni 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan periode 27 Desember 1949. Pada masa periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai pada saat itu adalah sistem pemerintahan presidensial. Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah negara Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat, yakni Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. 2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. 3. Maklumat Pemerintahan 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatisme dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya yakni pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada 1949 di Madiun. 2. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII di daerah Jawa Barat. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisasi
pernah diterapkan di Indonesia pada rentan 27 Agustus 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Pada masa Republik Indonesia Serikat, juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di antaranya adalah Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disebut dengan APRA. 2. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. 3. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Praktek sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa Indonesia ke arah kemakmuran. Hal ini tercermin dari jatuhnya bangun kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai dengan 1959 yang terjadi 7 kali pergantian kabinet. 4. Persatuan Kesatuan pada masa Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru. Pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintah Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru, yakni perkembangan pendapatan per kapita masyarakat di Indonesia yang pada tahun 1969 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Suksesnya program transmigrasi, suksesnya program keluarga berencana, dan suksesnya memerangi buta huruf. Yang keenam atau yang terakhir, Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.